Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Di video sebelumnya kita sempat bahas tentang sektor konstruksi dan di situ saya ada sedikit ngebahas tentang naiknya penjualan semen. Nah, di video ini saya mau ngobrolin lebih panjang lagi tentang penjualan semen di Indonesia seperti apa dan apakah saat ini menarik untuk berinvestasi di sektor semen. Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, jadi belum lama ini Asosiasi Semen Indonesia atau ASI ini merilis data penjualan semen nasional nih teman-teman ya sepanjang tahun 2021. Jadi penjualan di tahun 2021 ya semen secara nasional itu mencapai 77 juta ton. Nah, kalau kita bandingkan dengan data penjualan semen di tahun 2020 yang sebesar 72 juta ton, artinya penjualan di tahun 2021 ini naik sekitar 6,9% year on year. Dan menariknya adalah pencapaian ini bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan tahun 2019 sebelum pandemi yang berada di kisaran sekitar 76,1 juta ton. Nah, kalau kita bicara soal pasar semen di Indonesia, sejauh ini memang ada 4 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Ada PT Semen Indonesia atau SMGR, kemudian ada Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP, kemudian ada Solusi Bangun Indonesia atau SMCB, dan juga Semen Batu Raja atau SMBR. Dan sebagai informasi teman-teman, SMCB sendiri sudah masuk menjadi bagian dari SMGR setelah diakuisisi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi dari beberapa pemain tadi, kalau kita sempitkan lagi nih, hanya ada 2 emiten yang menguasai market share semen di Indonesia, yaitu SMGR yang market share-nya kurang lebih sekarang ada di kisaran sekitar 50% dan juga INTP yang market share-nya itu sekitar 25%. Nah, pangsa pasar SMGR sendiri memang semakin jauh mengungguli INTP ya sejak akuisisi SMCB di tahun 2019 lalu. Kalau kita lihat volume penjualan dari SMGR ini memang mengalami kenaikan nih teman-teman ya. Jadi di tahun 2020 kemarin penjualan semen SMGR ini kurang lebih ada di angka sekitar 38,8 juta ton di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini naik kurang lebih sekitar 1,6% year on year menjadi sekitar 40,5 juta ton. Nah, kenaikan ini sendiri didorong dari pasar domestik ya. Domestik itu SMGR waktu tahun 2020 itu sekitar 31,9 juta ton. Kemudian di tahun 2021 ini naik jadi 32,1 juta ton. Nah, hal yang sama juga terjadi untuk penjualan ekspor ya, di mana ekspor dari SMGR tahun 2020 itu sekitar 7,7 juta ton dan tahun 2021 ini naik menjadi 8,3 juta ton atau kurang lebih naik 7,7%. Nah, meskipun secara volume penjualan SMGR meningkat, tapi secara nominal pendapatan SMGR di tahun 2021 ini yang mencapai sekitar 34,9 triliun ini terhitung turun tipis sebesar 0,6% year on year. Nah, penyebabnya memang tidak lain karena tingkat persaingan yang ketat dan banyaknya pemain semen baru yang masuk ke Indonesia ini mencoba untuk memberikan harga yang lebih murah, sehingga hal ini menyebabkan SMGR juga mau tidak mau harus ikut menurunkan harga jualnya. Nah, laba bersih SMGR juga ikut turun nih teman-teman ya. Kurang lebih di tahun 2020 kemarin kan laba bersihnya SMGR itu sekitar 2,79 triliun. Nah, tahun 2021 ini turun menjadi 2,02 triliun atau negatif 27,6% year on year. Nah, salah satu penyebabnya adalah memang karena kenaikan harga bahan baku, yaitu batu bara yang kita sama-sama tahu meningkat cukup signifikan ya sepanjang tahun 2021. Nah, hal ini tidak mengherankan karena memang bahan baku batu bara sebagai bahan bakar ini porsinya itu mencapai kurang lebih sekitar 30% dari total beban produksi. Nah, bagaimana dengan pemain lainnya yaitu INTP? Volume penjualan semen INTP sepanjang tahun 2021 ini juga sama mengalami kenaikan ya dari 17,1 juta ton di tahun 2020 menjadi 17,9 juta ton di tahun 2021 atau naik kurang lebih sekitar 5%. Nah, kenaikan ini sendiri didorong oleh kenaikan penjualan dari segmen retail INTP
yang mana mulai terkendalinya kasus COVID-19 ini membuat masyarakat mulai berani untuk berbelanja semen gitu ya untuk kebutuhan pembangunan rumah. Nah, dari segi laporan keuangan, INTP ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan SMGR ya, di mana pada tahun 2021 ya pendapatan INTP sendiri naik 4,1% dari 14,2 triliun di tahun 2020 menjadi 14,8 triliun di tahun 2021. Nah, tapi memang karena kenaikan harga bahan bakar ya seperti batu bara, ini membuat secara bottom line laba bersih dari INTP masih turun tipis ya, kurang lebih sebesar negatif 0,1% ya, dimana pada tahun 2020 kemarin laba bersihnya INTP itu di 1,81 triliun, sementara di tahun 2021 ini turun menjadi 1,79 triliun rupiah. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, bahwa meskipun secara volume penjualan baik tadi dari SMGR ataupun INTP ini meningkat, nah tapi dari segi laporan keuangannya belum tercermin ya, karena ada faktor persaingan, kemudian juga ada faktor kenaikan harga bahan baku seperti batu bara. Ini membuat profitabilitas dari SMGR tadi masih turun dan INTP juga masih relatif flat. However, kenaikan volume penjualan semen ini memperlihatkan adanya bangkitan di industri semen ini, teman-teman ya. Mengingat pada tahun 2020 kemarin ya, pandemi COVID-19 itu benar-benar memukul kinerja emiten di industri semen. Ya, proyek infrastruktur itu banyak ditunda di tahun 2020, 2021. Nah, harapannya akan mulai bisa berjalan kembali di tahun 2022 ini. Nah, proyek infrastruktur pemerintah ini memang menjadi growth driver di industri ini selama beberapa tahun ke belakang. Ya, di samping itu, tren permintaan semen di segmen retail ya mulai pulih di tahun 2021 kemarin dan nampaknya akan berlanjut di tahun 2022 ini. Pertama, karena adanya persaingan yang ketat di antara pemain industri semen. Selain 4 emiten yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, ada juga nih pemain lain di industri semen yang belum melantai di Bursa Efek Indonesia juga. Contoh misalkan seperti semen Bosowa, kemudian semen Merah Putih, semen Kon, semen Kupang, dan sebagainya. Belum lagi di pertengahan tahun 2021, industri semen nasional juga kedatangan pemain baru seperti semen Imasco Asiatik dan juga semen Grobogan. Nah, sayangnya persaingan yang ketat dan terus bertambahnya pemain baru ini tidak diimbangi dengan meningkatnya permintaan semen nasional. Justru gap antara kapasitas produksi dan permintaan semen nasional ini terus meningkat, sehingga tingkat utilitas mesin produksi pemain semen nasional bisa dikatakan kurang produktif. Nah, dengan menurunnya permintaan semen ini, akhirnya para pemain semen ada yang menurunkan harga jualnya agar semen mereka masih tetap bisa laku di pasaran. Nah, karena kondisi pasar inilah yang menyebabkan pemain di industri semen melakukan yang namanya price war atau perang harga. Nah, perang harga yang sedang terjadi ditambah dengan naiknya harga batu bara, ini tentunya menjadi tantangan yang harus dihadapi emiten semen di tahun 2022 ini. Nah, jadi kalau saya sendiri saat ini mungkin belum terlalu pede untuk masuk ke emiten semen, saya masih akan lihat kondisi kedepannya akan seperti apa. Nah, nggak tahu kalau menurut teman-teman di sini, apakah saat ini sudah waktunya untuk masuk ke industri semen? Boleh share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman ada topik yang mau dibahas untuk video berikutnya, teman-teman juga bisa sampaikan di kolom komentar ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai industri semen. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting juga, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.